Pernah kepikiran nggak kalian punya satu flash disk tapi berisi semua installer Windows, baik UEFI maupun Legacy? Halo guys, saya Yudi dari Central PC Store. Pernah nggak kalian ngalamin mau install ulang tapi bingung harus mulai dari mana? Lalu cara buat bootable-nya gimana? Harus pakai bootable seperti apa? Atau pernah nggak sih kamu diminta tolong installin laptop punya temen yang ternyata bootable flash disk-nya itu memakai UEFI, sementara bootable yang kamu punya ternyata MBR? Pernah kepikiran nggak kalian punya satu flash disk tapi berisi semua installer Windows, baik UEFI maupun Legacy? Enak banget kan kalau kalian bisa miliki flash disk seperti itu yang isinya bisa Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 81, Windows 10, Windows Server, Linux, antivirus, DLCD boot, dan banyak lagi file untuk keperluan install ulang yang semuanya ada dalam satu flash disk. Punya flash disk seperti ini kalian bisa belajar menjadi teknisi komputer dadakan atau teknisi laptop dadakan, terutama di bidang software ya. Sebelum mengikuti tutorial ini, ada yang harus kalian siapin dahulu. Pertama, siapin flash disk minimal 16 GB. Semakin besar semakin baik. Di sini saya menggunakan flash disk 32 GB. Walaupun 8 GB juga cukup sih, tapi hanya terbatas hanya 1-2 Windows aja. Kalau pengen semua Windows bisa masuk, kalian minimal harus 16 GB. Yang kedua, kalian harus memiliki file ISO dari Windows XP, Windows 7, Windows 81, Windows 10. Nah, itu jika kalian ingin memasukkan semuanya ya. Kalian bisa download di website resminya atau website lain yang menyediakan file ISO gratis. Atau saya akan kasih link di deskripsi ya. Yang ketiga, ini pilihan opsional aja. Jika kalian ingin menambahkan file bootable lainnya seperti misalkan HDD Sentinel, Iron Boot, DLCD Boot, Sergey Boot, antivirus, dan lainnya, kalian bisa langsung download juga. Yang keempat, file E2B yang bisa kamu download di link deskripsi juga. Yang kelima, pasti koneksi internet dong, karena kalian nanti kan harus download ini itu ya. Yang keenam, sebelum memulai mengikuti tutorial ini, ada baiknya kalian membackup data-data penting di dalam flash disk. Minimal dipindahkan dulu ke tempat yang aman, jadi tidak terformat. Karena flash disk ini untuk pertama kali dibuat, dia akan memformat data dalam flash disk. Sekarang kita mulai tutorialnya ya guys. Buka Mbah Google dan download E2B di sini. Pilih salah satu, misalnya ini. Setelah terdownload, klik kanan, lalu open. Simpan di tempat yang mudah kalian cari, misalnya saya di sini menyimpannya di desktop. Jika muncul error seperti ini, menandakan kalian belum mencolokkan flash disk ke dalam komputer. Sekarang saya coba colokkan dulu flash disk saya. Klik OK, lalu tekan refresh. Sekarang sudah terlihat flash disk yang saya colokkan. Untuk memulai proses pembuatan multiboot installer Windows, klik di sini. Akan muncul kotak CMD berwarna biru. Tekan OK untuk memformat, lalu tunggu prosesnya. Jika ada permintaan, kalian ketik Y aja.
lalu enter. Selama prosesnya, pastikan internet komputer atau laptop kalian tersambung dengan internet ya guys. Ketik Y, lalu enter. Jika warna biru sudah berubah menjadi hijau seperti ini, menandakan proses pembuatan multi-boot Windows sudah selesai dan bisa kalian tutup. Proses selanjutnya yang lumayan lama yaitu mengcopy semua file ISO seperti Windows 10 ISO, Windows 8, Windows 7 ke dalam flash disk. Jadi di sini kita berbeda dengan Rufus atau pembuat multi-boot atau pembuat bootable lainnya. Di sini kita mengcopy file ISO, jadi tidak diekstrak ya. Kalau Rufus kan dia diekstrak, jadi terkena virusnya rentan sekali dan bisa korup untuk file OS-nya juga. Nah untuk ini dia langsung copy ISO-nya. Jadi sewaktu-waktu jika kalian membutuhkan untuk membarningnya ke dalam DVD, kalian bisa barning. Atau enggak untuk membuat bootable cadangan juga kalian bisa membuatnya memakai ISO file tersebut. Kalian tidak perlu mengcopy semua file ISO-nya kalau memang tidak diperlukan. Jika hanya ingin Windows 10 aja ya copy Windows 10 aja, nggak perlu Windows 7, Windows 8 juga. Tapi kalau kalian ingin jadi teknisi komputer atau enggak bantu-bantu teman buat install ulang ya kalian bisa copy semuanya semaunya gitu, secukupnya flash disk. Untuk maksimal sih biasanya sekitar 100 gigaan lah ya dalam satu flash disk ini totalnya. Di sini saya akan mencontohkan mengcopy beberapa file Windows. Contohnya untuk copy file tersebut, kalian pilih E2B, lalu double klik di bagian ISO file. Pilih menu Windows. Untuk memasukkan installer Windows 10, kalian hanya perlu mengcopy paste file ini ke dalam folder Windows 10.
di dalam flashdisk seperti ini. Di sini saya coba contoh copy dua file Windows 10 ISO. Jadi dalam flashdisk ini kalian bisa memasukkan beberapa versi Windows. Misalkan Windows 10 versi 1, Windows 10 versi 2, Windows 10 versi 3. Jadi kan Windows 10 ada banyak versi ya. Ada terbaru, versi lama, dan yang lainnya. Jadi kalian bisa memasukkan semuanya ataupun cukup satu saja. Karena waktu mengcopy-nya lama, saya skip. Sekarang saya akan mengcopy file Windows 81. Pilih Windows 8, copy, dan pastekan di sini ya. Oke, kita skip kembali. Untuk Windows 7 bisa kalian masukkan atau pastekan ke sini ya. Dan untuk Windows XP, copy dan pastekan di sini. Dan yang terakhir, copy semua file bootable untuk keperluan teknisi atau untuk perbaikan laptop dan komputer ke sini ya. Semua file ini bisa kalian download di link deskripsi. Nanti saya cantumkan link deskripsi untuk file-file tambahan ya. Untuk file Windows kalian cari sendiri aja, atau bila perlu lewat jalur pribadi lah saya, nanti saya kasih tahu. Oke, semua proses sudah selesai, semua file sudah kita copy. Saatnya kita cek flash disknya sudah bisa dipakai atau belum. Saya akan ceknya secara virtual dulu. Jadi kalau misalkan tidak jalan masih bisa saya perbaiki ya. Tampilannya akan seperti ini. Jika kalian tidak mempunyai tampilan seperti ini melalui virtual seperti ini, kalian bisa memakai menu yang ada di menu untuk pembuatan Windows bootable tadi. Nah, ternyata sudah bisa dipakai. Nanti kita akan proses tes install untuk UEFI dan Legacy ya. Jadi di sini saya akan tes dua jenis boot dalam satu flash disk ini ya. Bisa nggak nih dipakai untuk install? Masuk dulu ke BIOS, kalian rubah bootnya, kalian matikan dulu UEFI-nya. Di sini saya matikan UEFI-nya di disable. Kemudian di bagian boot, karena di sini tidak ada pilihan flash disk yang kita masukkan, saya tadi memakai SanDisk. Lihat dulu di sini di bagian ini, kita cari flash disknya. Nah, ini flash disknya SanDisk, dinaikkan ke atas seperti ini. Kemudian tekan escape, kembali ke menu utama tadi. Dalam BIOS terlihat SanDisk di atasnya ya. Jika sudah selesai, kalian bisa tekan F10 untuk menyimpannya dan enter, atau ke tab akhir dengan menekan tombol arah panah di keyboard, simpan perubahan dan enter. Komputer akan restart dan akan booting. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Kenapa berbeda saat saya tes virtual? Karena untuk file flash disk ini sudah saya sedikit modifikasi sendiri, jadi agak berbeda ya. Kalau untuk bawaan
yang kalian tes mungkin nanti tampilannya seperti yang dites di awal tadi, tampilannya seperti itu. Oke. Nah, di sini bagian ini kalian pilih bagian Windows install menu, kemudian enter di sini. Nah, kemudian pilih bagian ISO ini, Windows 10 ISO, enter. Tunggu prosesnya ya. Oke, ini akan saya percepat aja ya. Ini hanya untuk menandakan bahwa flashdisk ini bisa dipakai dalam hal install ulang untuk MBR atau legacy. Untuk proses full install ulangnya nanti akan saya buatkan video tertentu. Nah, setelah selesai install MBR, sekarang kita coba untuk install UEFI atau GPT. Caranya sama, untuk di sini, ke sini juga. Enter, kita percepat kembali. Nah, ini sudah bisa semua ya. Jadi flashdisk ini bisa untuk install dalam format UEFI maupun legacy. Sekarang saya akan tes beberapa bootable tambahan tadi yang optional, seperti HDD Sentinel. Fungsinya untuk HDD Sentinel itu jika harddisk kalian sudah terasa lambat, jadi untuk mengecek kesehatan harddisk, apakah harddisknya masih bagus atau sudah jelek ya. Dan juga kita tes untuk Iron Boot, Sergey Boot, dan kita akan tes untuk Acronis. Ini berfungsi untuk cloning ya, cloning harddisk kalian atau Windows kalian, dan misalkan dari harddisk ke SSD dan lainnya. Ini hanya tes membuka saja, bukan untuk mempraktekkan ya. Jika kalian memang ingin tutorial cloning, bisa langsung komen aja, nanti saya buatkan cloning tersendiri. Nah, itulah tutorial cara membuat multiboot UEFI dan legacy dalam satu flashdisk. Jika ada yang belum kalian pahami, bisa tanyakan di kolom komentar ataupun lewat jalur pribadi langsung ke saya ya. Tetapi dengan syarat kalau japri kalian harus sudah subscribe channel Central PC Store. Sekian untuk video tutorial multiboot kali ini. Saya Yudi dari Central PC Store. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.